laki poligami gara-gara itu Kak Zan. Betul, betul. Memang itu nggak bisa dipungkiri karena satu sisi ya kalau memang lihat itu artinya surganya di situ, nggak bisa munafik, mau nyari apa lagi? Masa cuma tumpang-tumpah yang berubah jadi tumpang, ibaratnya berubah jadi itu doang kan nggak mungkin. Masa ya mau cuma nyari telur dadar berubah telur. Ini gini, sebagai perempuan nih Bunda Nur, sebagai perempuan kita penting juga menjaga hal itu gitu kan, supaya ya walaupun memang nggak bisa dipungkiri ketika para suami gitu bisa melirik wanita lain, apalagi dengan kelimpahan materi, ya itu nggak bisa dipungkiri gitu, karena itu memang sudah malah nggak ada materi sudah sebenarnya ini kan gimana sih? Nah itu ya, berarti itu mah ada kesadaran pentingnya. Kita udah layanin Kak Zan, tapi dia tanggung jawabnya kurang. Kayak mana itu? Apanya ya kurang? Berarti harus kalau tanggung jawab pastilah Nurhana, suami mah pasti tanggung jawab kali Nurhana. Maksudnya jawabnya, nanggungnya nggak tahu deh, jawabnya pasti jawab kali, nanggung sih nggak tahu deh. Sibukin aja sama diri sendiri Bunda, nggak usah takut kehilangan, toh apa-apa yang kita punya value tuh bakal balik lagi dijamin. Ya diri sendiri aja itu yang itu apa. Udah jangan jawaban yang benar. Ya. Kalau lakinya mau cucur Madura, mau rubah cucur Sunda segala macam. Kalau Bunda Jannya punya cucur Madura, wawalin terus tuh nggak diwawalin itu wawalin aja, udah cucur Madura lo, ongkek perut udah kembung, mau makan apa dia? Ya kan? Walaupun dia nggak suka, wawalin aja udah, capek wawalin udah. Busuk ongkek yang ada Jim. Dia nggak boro-boro mau nyari cucur, keluar rumah juga kagak kepengen. Udah itu jurusnya. Jadi wanita itu simpel, laki-laki simpel. Pentingnya apa yang dibilang Mbak Jimmy itu benar. Pada saat istri seperti Bung Sen, Bunda Sen tadi sampaikan, sebenarnya pada kondisi dia mengerti suaminya, memahami gerak-geriknya saja, cara ini kan sebenarnya harus peka. Apa sih? Sebenarnya kalau sudah peka begini, tetapi triknya dia tidak akan keluar rumah. Bagaimana dia keluar? Berjalan saja sudah susah. Kasih gembung. Nah, apa Jam itu? Kasih gembung saja supaya tidak bisa lagi makan. Kan gitu Bu Jam. Beres ya. Jadi nggak mungkin tuh cowok nyari yang lain. Jamin itu. Bagaimana? Memang kuncinya begitu, karena yang udah nih berdasarkan bukan apa, ini pengalaman pribadi gitu, yang udah aja begitu, bahkan yang udah istilahnya nikah sama orang lain pengen balik lagi gitu loh. Itu pengalaman pribadi. Nah, karena kan dia setelah tiada baru terasa, ya kan? Itu pada setelah kalau yang itu apa lagunya itu, kalau sudah tiada baru terasa. Kebetulan kalau yang kedua itu cukup harmonis ya. Yang pertama maksudnya mau balik lagi gitu. Iya kan, lebih ke apa, karena kita maksudnya karena saya pribadi tahu gitu kan, bagaimana dalam berumah tangga gitu, walaupun memang seribet masalahnya, tapi kan kita punya ilmu yang ya bisa dikatakan lu mau lari ke siapapun juga nggak akan bisa gitu, walaupun pada akhirnya bisa, tetap kan balik lagi. Itu sih ini namanya ibu percaya diri yang tingkat dewa ini. Itu memang laki-laki itu, saya ingat sekali kata-katanya Ustaz Hanafi, laki-laki cuma satu, mau dihargai, ya kan? Setelah Anda menghargai, kemudian apa tadi, memenuhi nasi tumpeng itu tetap utuh, maksud saya dalam konteks jaga
menjaga diri, menjaga kebugaran, olahraga. Ada olahraganya perempuan itu. Saya ajar ke perempuan supaya tetap ini. Kalau sementara kencing, setiap hari tahan kira-kira berapa itu menit, baru lepas, tahan, lepas. Itu untuk menguatkan otot-otot dinding alat kelamin vital wanita. Ini cara Citu untuk cekik dia supaya tidak macam-macam. Nah itu otot-otot dinding vagina itu akan menjadi, ini bukan bahasa kotor ya, ini bahasa apa namanya? Ini seorang dokter yang bicara. Jadi itu akan menjadi kuat. Nah, itu tekniknya, itu caranya begitu. Setiap pagi coba kalau kencing tahan sedikit, lepas, tahan, lepas. Nah, itu kalau dilatih terus itu bisa jadi seperti Ade Rai, itu dia punya otot itu. Ini saya berkata benar ini, saya berkata jujur ini untuk seorang. Ini tekniknya sebagai seorang perempuan untuk menciptakan bagaimana otot-otot dinding vagina itu bisa menjadi keras sehingga Anda bisa mainkan dalam konteks bagaimanapun caranya. Nah itu, jangan jadi telur apa tadi, telur mata sapi tadi. Nah gitu, itu caranya. Itu caranya. Tekniknya begitu. Di samping olahraga. Tapi itu yang saya Jim, memang itu gimana kasusnya Jim? Dari mulai jadi tumpeng berubah jadi telur mata sapi itu karena dia nggak dijaga, jadi beleweran Jim. Jim, gimana Jim? Kenapa bang? Iya, dari mulai tumpang-tumpah berubah jadi telur mata sapi karena dia nggak jaga, atau dia kenapa kegencet atau apa itu telurnya? Yang saya sampaikan tadi, Stas, itu caranya itu untuk menjaga. Latihan saja kencing, kalau pagi perempuan kencing, tahan sedikit, lepas, tahan, mungkin 3 kali. Nah, itu bisa membuat dinding itu jadi kuat. Itu tata caranya bagi yang saya paham dalam perempuan. Kalau laki-laki jangan dibuka di sini leh. Iya betul. Laki-laki itu yang paling penting bertahan di udara, bukan lamanya bertahan di udara itu. Nah, bagaimana menciptakan lamanya bertahan di udara? Jangan fokus pada tujuan dulu. Iya, jangan fokus pada tujuan. Alihkan perhatian dulu ke tempat lain. Setelah sudah pasang kita kejang-kejang 3 kali atau 4 kali, baru kita fokus. Jadi ada tekniknya juga seperti itu. Tekniknya seperti itu. Bagaimana mengalihkan perhatian sehingga bisa tercipta keselarasan lah gitu. Itu tekniknya bagi laki-laki. Yang saya tahu. Bang Jimmy bisa tambahkan tekniknya. Itu yang saya tahu. Karena kalau terlalu fokus cepat. Bagaimana Bang Jim? Saya punya teori. Ya, cocok dok, saya mah nggak bisa komentar. Dokter yang lebih yang lebih apa pas Pengalaman. waktu itu. Silakan dok.
Ya, jadi seperti itu cara pikir tadi apa dibilang Musen, cara pikir. Jadi pokoknya kalau fokus betul, pikirnya, fokusnya kan gitu. fokusnya. Gitu. Kalau misalkan kadang gini loh, laki-laki kalau misalkan pas lagi capek nih, banyak kerjaan gitu, justru dia lebih, maksudnya lebih menginginkan hal itu gitu. Padahal tahu capek gitu apa, tapi lebih menginginkan hal itu gitu, Pak Dok. Betul begitukah gitu untuk para suami-suami gitu? Coba minta komennya. Itu mungkin begini, capeknya itu supaya ada perimbangan. Capek dalam konteks bekerja, dalam konteks itu berbeda. Jadi memang ada satu untuk relaksasi penuh. Coba kalau habis itu kan tidurnya nyenyak kan, Sen? Tidurnya nyenyak, Sen, toh? Iya, betul. Nah, pada saat tidur nyenyak, paginya bangun, itu saya lihat perempuan, itu semua apa yang kita butuhkan setelah itu, kalau dia betul-betul sudah 3 kali kejang-kejang, semua apa di atas meja tersedia full. Nah, berarti perempuan juga puas kan? Betul. Iya. Jadi kalau dia terpuaskan, bukan hanya saya bingung, Ustaz, kenapa tambah kuat? Artinya kenapa semua dikerja sudah ini, semua makanan ada kopi, ada kue, ada apa, semua sudah tersedia di atas meja. Wah, ini rahasianya. Makanya rahasianya itu, tahu rahasianya perempuan. Kan? Merdeka kan? Wahyu? Gitu. Jadi kalau Anda mau dilayani dengan baik, servis pasangan Anda dengan baik. Servis dengan baik. Nah, ini Wahyu sudah merdeka ini, sudah merdeka. Saya Tadi dibilang makanya itu sebagai perempuan gitu, kadang kan pas lagi capek, kita juga kan capek gitu kan, harus melayani ya kan, karena tanggung jawab. apa salah satu tanggung jawab ya, maksudnya dalam artian bukan menolak gitu kan, ada fase dimana memang ketika kita lagi capek gitu kan, suami juga pas lagi capek gitu kan, tapi lebih ke ya sudahlah gitu, maksudnya sama-sama melayani gitu. Tapi ya itu pentingnya seorang istri gitu kan, untuk bisa memahami hal itu gitu. Keharmonisan itu memang perlu dijaga untuk bisa satu sama lain bisa menjaga hubungan itu gitu. Nggak sedikit perempuan yang tidak ya para istri tidak memahami hal itu, makanya banyak konflik, banyak apa, karena merasa diri bahwa tidak terlalu memikirkan hal itu. Tapi kalau memang sudah menjadi apa ya namanya, untuk bisa saling menjaga itu, ya jujur pasti itu para suami lebih akan harmonis gitu loh, dan tidak akan bisa melirik-lirik lagi ke wanita lain. Itu sih. Iya. Jadi memang perlu belajar itu. Betul. Jadi saya harapkan perempuan proaktif, jangan malu. Jadi proaktif pada fase pertama, serang dengan serangan bertubi-tubi. Kalau perlu hukak kini, hukak kanan, ini dari pihak perempuan ya, harus lebih proaktif supaya cepat terespon. Nah, cepat respon itu untuk mendapatkan klimaks bagi perempuan. Nah, saya harapkan gitu. Jadi perempuan itu harus proaktif. Jangan seperti batang pisang, dia bisa begitu. Kalau seperti batang pisang, bagaimana caranya mau harmonis? Makanya kalau memang perempuan ini perempuan untuk mendapatkan juga
bagaimana itu terjadi satu orgasme sampai 2-3 kali, ya sudah, kau harus proaktif. Ya, Bung Sen, kejang-kejang Bung Sen biasanya berapa kali? Kalau wanita mah kalau nggak salah saya baca bisa lebih dari 8 kali 9 kali dong wanita ya orgasme. Saya baca di Iya, buku. iya, kejang-kejang 3 kali ke atas. Iya, kalau wanita bisa. Kalau kita mah ya cowok ya ejakulasi paling mungkin 2 lah. Oh, kalau beda-beda pasangan dok, belum nyobain soalnya dok. Ini memancing lagi ini, memancing lagi ini. Kalau beda, ya, saya tidak tahu juga. Durasi pas lagi sibuk kerja, durasi pas lagi sibuk kerja. Ya, jadi saling memahami lah. Apa yang dikatakan Bung Sen itu betul-betul saling memahami dalam kondisi tertentu. Tetapi ingat, laki-laki itu tanpa itu juga ya kayak tidak lengkap. Walaupun mungkin 1% dari kehidupan, tapi tanpa 1% itu hidup ini tidak lengkap. Makanya itu diperhatikan betul. Diperhatikan betul bagi seorang perempuan. Perempuan itu harus tahu, harus memaknai kode tertentu. Itu sebenarnya sih tidak sudah main kode sadar Musenta. Cara ketawanya saja sudah kita tahu. Musen, benar kan? Cara berbicaranya, cara ininya, atau ada sandi Morse Bunjem, ada sandi yang dilepaskan. Nah, sudah bisa dijawab itu. Nah, itulah sebenarnya dalam kehidupan. Kalau ini mampu diselaraskan semuanya akan merdeka. Dan saya yakin saya coba, kenapa Anda, saya tanya, kenapa Anda lebih kuat pada saat Anda puas? Kenapa begitu? Saya tuh perempuan dok, jadi maksudnya saya tuh dulu sering mengkomunikasikan hal itu gitu kan, sama suami gitu kan. Karena sejujurnya ada satu momen dimana ketika aku capek gitu kan, terus dia juga sama capek, tapi harus istilahnya ya berhubungan gitu kan. Terus setelah itu saya nanya gitu, kenapa sih, kan padahal lagi capek gitu kan. Pokoknya ada komunikasi hal itulah gitu. Nah dari situ aku tuh tahu, oh ternyata keinginannya seperti ini, jadi nggak mendiamkan juga. Karena apa? Itu butuh komunikasi. Hal yang mungkin bagi semua orang mungkin ya, yang tidak mengetahui hal itu ya dianggapnya biasa saja. Tapi buat saya pribadi Pak Dok, itu butuh gitu loh, butuh. Kenapa sih gitu? Ada pertanyaan kenapa padahal lagi capek dia tuh gitu, tahu pulang dari luar kota gitu, mukanya lelah, cukup melelahkan. Begitupun dengan saya sendiri gitu, tapi harus melakukan itu gitu. Sampai saya nanya gitu, bukan karena tidak ikhlas gitu, bukan, itu kan memang kewajiban, tapi momennya mungkin setelah itu aku baru nanya kenapa sih gitu kan. Padahal udah tahu lagi capek apa ya, karena memang mungkin butuhnya di sana gitu ya, mau tidak mau. Tetapi setelah kejadian itu banyak hal yang di luar pemikiran aku, justru lebih semangat lagi gitu besoknya, lebih open mind, segala sesuatu dia lebih fresh, lebih terbuka, dan memang lebih lebih harmonis lagi gitu loh. Kenapa bisa Itu. begitu? Karena hormon dalam tubuh itu berjalan bagus. Nah, ada pertanyaan di bawah. Saya sudah menopause, saya nggak ada gairah untuk itu. Itu mindset yang dibangun. Bunda Nyonya Wakia.
Anda menopause itu bukan sesuatu berarti tidak lagi gairah, karena mindset yang terbangun dalam pola pikir seperti itu akhirnya tercipta seperti itu. Coba mindsetnya dirubah. Menopause bukan halangan untuk hot. Saya katakan menopause bukan halangan untuk hot. Saya sih berpikir dulu waktu masih teori seperti itu. Setelah kenyataan tidak seperti itu. Perempuan malah ganas. Nah, bagaimana menciptakan pola pikir itu dirubah itu? Pola pikir itu dirubah. Menopause bukan halangan, bukan yang tidak bisa punya keturunan, tetapi untuk menciptakan suasana yang harmonis seperti umur 20 tahun bisa. Yang penting pola pikir itu dirubah, sehingga hormonal itu tetap eksis dan terpicu untuk hal itu, maka tetap eksis. Nah, ini bukan teori, ini fakta. Untuk semua ibu-ibu yang menopause, jangan merubah pola pikir bahwa pada saat menopause. Dan perlu juga kan ada referensi itu juga dok, perlu ya. Jadi jangan posisinya, situasi kondisi dalam hal hubungan juga harus dipastikan juga. Ya apa kayak caranya upgrade gitu loh, ala main-main dalam sumur gitu loh, main-main nyebur model helikopter gitu loh, atau apa kayak gitu pokoknya, lah gitu permainannya. Dokter-dokteran Iyalah, bisa. dokter upgrade lah, gimana kayak caranya gitu loh, ala gimana kalau umpama itu aja ya wajar, akhirnya lama-lama apa sih gitu, begitu akhirnya hambar, itu lagi gantilah gayanya, gaya apa kayak gitu, gaya helikopter kayak terjun payung nyungsep ke sumur ini kayak gitu, apalah gitulah, bikinlah upgrade gitu. Jangan cuman makanan doang yang upgrade, nggak cuman makanan dapur, makanan kasur di upgrade. Benar, apa yang dikatakan Ustaz itu benar, harus di-upgrade. Dan kondisi tertentu, perempuan di atas itu jauh lebih baik pada kondisi tertentu. Kenapa? Dia bisa menyesuaikan kondisinya. Karena dia lebih tahu. Saya buka ya. Mulut rahim itu itulah yang paling sensitif para wanita. Mulut rahim. Setuju tuh. Nah, pada saat makanya teori yang mengatakan panjang masuk setengah, tapi pendek masuk semuanya jauh lebih baik pendek masuk semua. Itu karena mulut rahim itu sensitifnya 10 kali lipat daripada yang lain. Nah, pada saat mulut rahim itu tersentuh, itu kejang-kejang itu sampai 10 kali itu. Nah, coba tanya, pada saat Bung Jem dia kejang-kejang, 2 tambah 2 berapa, Mak? Dia tidak tahu lagi itu. Dia tidak tahu kalau 2 tambah 2 4. Sudah hilang ingatan sementara itu. Kalau dalam istilah sufi, dia dalam kondisi fana, Ustaz. Iya, fana dia, fana di dalam, fana dalam kefanaan sudah itu. Ya, makanya pada kondisi itu, saya sih kebiasaan saya mohon, apakah saya syahadat pada kondisi fana itu, Ustaz. Pada kondisi itu langsung saya syahadat. Itu saya punya kebiasaan. Saya tidak tahu orang lain terserah, tapi saya waktu itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jadi nggak tahu kenapa ya, menjadi satu karakter buat saya. Menjadi satu karakter. Saya syahadat waktu itu. Saya syahadat. Nggak apa-apa ya Ustaz. Nggak ada satu larangan ya. Nggak ada larangan dalam unsur fikih. Atau ada yang lebih baik yang menurut kaidah ulama. Ini kan ilmu rahasia sudah ini. Kalau orang tua saya Dia bilang kalau saya paksakan malah jadi sakit. Pakai ilmunya Jimmy aja. Pakai itu kalau umpama sakit pakai oli samping boleh, oli samping. sakit. Iya, kata Nyonya Wakia kalau dipaksain malah sakit. Pakai ilmunya Jimmy. Bagaimana? Pakai oli samping kayak apa gitu. Pemanasannya kurang dong kalau sakit kan. Iya, warming up-nya kurang. Masih kering kok sudah Jangan pakai dipakai. minyak jelantah. Kalau minyak jelantah, apalagi minyak jelantah habis masak ikan asin, ya nggak enak lah. Ada sekarang banyak jelly dijual, Ustaz. Jelly. Oh iya, jelly. Bantu dengan jelly. Sekarang sudah serba. Kita punya, kenapa cuma kekeringan itu? Coba pakai akal nalar sedikit. Olesi pakai jelly. Kenapa lo susah? Sakit memang kalau kering. Dibilang, siapin lah, itu minyak rem, boleh minyak rem Jim, minyak rem juga lagi. Tapi enggak soal tadi ya, soal Kak Zan capek. Kak Zan hobinya apa? Kalau saya kan hobinya mancing. Saya kalau udah mancing 2 hari 2 malam sanggup, nggak ada namanya capek. Sama kayak Zen juga mancing juga sama. Mancing apa? Sama, lu mancing dan mancing juga dia mancing keributan. Enggak, istilahnya kan kalau orang capek apa segala macam sesuatu yang kita sukai, Bang. Sesuatu yang kita sukai ya, kita bukan ngurusin itu aja. Sesuatu yang kita sukai nggak ada namanya capek itu. Boleh ditanya. Saya ngelihat istri saya keliling-keliling mall, capeknya luar biasa. Baru lihatnya doang gua. Nah dia sampai dari siang sampai sore misalkan kagak ada capeknya. Karena dia hobi, suka. Kalau berarti Kazan bilangnya capek, berarti emang Kazan nggak suka melayarinya, lalu sekedar kewajiban doang, ya itu salah. Bener nggak Pak Dok? Oh iya, Ya. betul bisa. Makanya hilangkan, Bukan Bang Jim. ubah mindset jadi Bukan. kenikmatan yang disukai, yang diinginkan gitu loh. Pokoknya upgrade juga lah, jangan upgrade masakan doang, masakan dapur jangan. Upgrade masakan di ranjang juga di upgrade. Ya itu kan pas awal-awal aja gitu kan, awal-awal yang aku belum memahami, makanya sampai aku bertanya gitu kan, ada fase di mana aku nanya gitu kan, karena sudah melewati hal itu, kenapa sih setiap kali ketika dia capek aku capek gitu. Tapi setelah berjalannya itu baru nemu, oh ini toh gitu. Jadi sudah ketemu jawabannya Bang Jim. Jadi tidak sekedar kewajiban, jadi memang sudah hobi juga sih menyenangkan suami itu. Itu dalam konteks ini, dalam konteks pada saat anda puas, sebenarnya puas dalam kedua belah pihak, maka hormon itu akan berjalan normal semua. Jadi maka fit itu Makanya akan makanya jadi tercipta keharmonisan gitu, Pak Dok gitu. Makanya kan itu juga kan proses dari sebelumnya gitu. Kenapa beberapa kali gitu aku nggak kalau mungkin aku tipikal yang mendiamkan gitu, nggak bertanya, mungkin nggak akan ketemu jawabannya. Tapi karena aku bertanya, pengen tahu gitu, sampai sebegitunya kah gitu, bahwa menganggap bahwa diri kenapa sih gitu, nggak ngerti banget, aku juga sama lagi capek gitu. Tapi ada fase di mana ketika saya pribadi lebih pengen tahu, lebih pengen menyelami gitu kan. Itu kan proses, dan dari situ justru timbul keharmonisan ya. Alhamdulillah harmonis banget, sampai nggak pernah ada cekcok
Itu di awal-awal aja sih. Nah kesini nggak pernah tuh sampai cekcok ya. Justru kebalikan, dia malah cari-cari ribut sedikit gitu. Karena udah tahu gitu. Jadi lebih bisa memahami, lebih bisa mengerti gitu. Oh maunya seperti ini, ya udah gitu. Tarik ulur aja Pak Dok. Siap. Biar menang banyak. Coba. Itulah kehidupan. Artinya gini, masing-masing keluarga tidak akan berjalan mulus 100%, tetapi ada fase-fase di mana kita menciptakan suasana harmonis seperti itu, maka semua akan terlupakan. Akan kembali baru lagi, seperti itu. Nah, bagaimana sih tadi menyikapi, sudah tadi dijawab Pak, bagaimana menyikapi kebosanan, dan tadi ada jawabannya dari 2222 itu satu, dan lain-lain sebagainya. Saya kira masalah makanan itu saya pernah katakan lebih baik enak makan daripada makanan enak. Nah, lebih baik enak makan daripada makanan enak. Jadi itu, makanan enak belum menjamin enak makan. Tergantung suasana hati. Suasana hati kita lah menentukan kenapa kita enak makan. Walaupun makanan yang di depan kita sederhana, tetapi bisa lebih nikmat dibandingkan makanan yang leks tetapi suasana hati tidak baik. Ini pentingnya dalam kehidupan. Suasana hati itu penting. Suasana mindset pikir itu penting dalam kehidupan. Kalau itu mampu kita ciptakan, bagaimana suasana hati tetap sejuk dan tenang, bagaimana pola pikir tetap tentram, damai, dan seterusnya, maka alangkah indahnya dunia ini. Aku rasa kan gitu ya. Ini kan surga dunia. Itu cuma di drakor itu Pak Dok. Drama Korea. Fakta Nurhana, fakta. Dalam kehidupan itu, keharmonisan rumah tangga harus kita jaga. Pada saat keharmonisan itu bisa tercipta seia sekata, walaupun dalam kehidupan ini seringkali terjadi sedikit pernak-pernik dalam kehidupan itu hanya sebagai satu apa ya dalam perjalanan itulah pernak-pernik kehidupan. Nah, masalahnya Pak Dok, masalahnya Pak Dok, aku yakin dia ndak yakin gimana itu. Nah ini masih interpretasi, pola pikir, mindset berpikir itu yang harus dirubah. Mindset berpikir itu yang harus dirubah. Pada saat Anda selalu berprasangka, selalu berprasangka tidak negatif, maka itu yang tercipta karena gitu. Maka pola pikir, mindset, pola pikir, Ustaz sudah katakan, pola pikirmu adalah takdirmu. Sudah berulang kali Ustaz katakan, apa yang Anda selalu pikirkan itu takdirmu. Kau selalu mengatakan, tidak benar, betul itu. Karena kita yang menciptakan suatu resonansi dalam teori vibrasi. Kita mengeluarkan suatu kata-kata akan terpancar suatu vibrasi, terpancar suatu resonansi. Kalau resonansi dan vibrasi itu positif, maka sampai ke amigdale, titik otak yang mampu merespon di otak pasangan kita akan meresponnya sesuai dengan vibrasi itu. Vibrasi dan resonansi itu. Nah, kalau resonansi dan vibrasinya positif, maka amigdala akan menciptakan hormon serotonin. Serotonin itu akan menimbulkan ketenangan, kebahagiaan tersendiri bagi laki-laki. Demikian pula sebaliknya,
maka vibrasi ini, apa kata-kata yang kita keluarkan ini, kita anggap bahwa tidak ada pengaruhnya. Ini sangat berpengaruh pada terciptanya resonansi hubungan dengan pasangan. Itu penting, itu dipahami Bu Nurhana. Jangan selalu berburu sangka terhadap suami. Pada kondisi Anda selalu berburu sangka, maka resonansi yang keluar, vibrasi yang keluar, energi yang keluar dari tubuh ini akan berdampak kepada pasangan, dan yang menangkap itu adalah negatif, akan merespon dengan negatif, terjadi benturan. Itu teorinya. Seperti itu. Paham? Iya Pak Dok. Insya Allah. Nah, ini adalah ilmu mahal ini. Bu, ini juga dari Bu Jemi. Kita ini Kadang kan dia ngomongnya begini Dok, banyak perempuan tuh, perempuan bilang kayak Nurhana, saya yakin sama dia, tapi dia nggak yakin sama saya. Ya dia gimana mau yakin? Orang ditembaknya, panahnya 1 miliar. Ya udah. Ambil sendal yang udah masuk ke dalam lemari, dibuka lagi, dibawa lagi keluar. Kadul. Ayo Kadul. Jangan mau salah Kadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si komodatif ya. Julia juga nih korban-korban sama Sri, korban-korban laki-laki. Semuanya sebetulnya laki-laki ini yakin sama dia. Tiba-tiba dia udah yakin juga, saat tiba-tiba ditembak 1 miliar, mundur lah. Pos kaki udah dibuka sebelah, dipakai lagi sepatunya, walaupun emang nggak pakai sepatu lagi itu. Disuruh baca doa lagi nih, penutupan 17-an di sini nih. Lanjut. makanya yang apa yang disampaikan Ustaz Nafi itu adalah menjadi suatu barangkali. Ini, aku boleh bertanya nggak, dokter? Silakan. Ya, dokter, aku mau tanya nih, gimana cara kita menghadapi orang yang anti kritik? Anti kritik. Anti kritik. Ya, kritiknya ini sebenarnya kadang kita menyampaikan sesuatu bukan mengkritik, tapi memvonis. Jadi caranya beda, itu memvonis dengan mengkritik. Coba misalnya ada satu masalah, Bapak, kalau yang selama ini misalnya ada sesuatu masalah, menurut Bapak kira-kira kalau cara begini dengan cara begini, yang mana menurut Bapak lebih baik? Nah gitu. Itu salah satu cara. Kalau misalnya Bapak selama ini kan begini, kalau saya punya saran begini, kira-kira menurut pandangan Bapak bagaimana? Itu bukan mengkritik, memberikan pilihan. Kau memang bodoh, kau tolol, kau salah, kau tidak becus, kau tidak, aduh, itu bukan mengkritik, itu menghukum. Ini sebetulnya Julia ini dokter, sebetulnya dia lagi menceritakan dirinya dia yang lagi anti kritik. Sebetulnya gampang sih Julia. Jadi kalau umpama ada data, kan lagi ngomongin diri lu sendiri kan? Gini kan maksud aku tuh gini, kalau bagaimana cara menghadapi orang yang anti kritik, misalnya nih anti kritik tuh maksud aku misalnya melakukan sesuatu tapi dikasih saran, masukan, nggak mau nerima gitu. Pokoknya tuh yang benar hanya dia gitu. Itu gimana cara menghadapi? Tipe-tipe manusia yang mungkin caranya begini. Saya sih
dalam konteks ini dalam konteks debat ya, dalam konteks debat, saya sangat setuju dengan pendapat saudara. Ya, misalnya dalam forum debat, saya dengan Bung Jimmy, apa yang Anda sampaikan dan paparkan tadi, saya sangat sependapat. Betul-betul itu satu cara citu. Tapi menurut saya ini mungkin kira-kira kalau dikasih begini mana lebih baik, padahal bertentangan itu. Nah, ini orang-orang itu bagaimanapun salahnya mau dihargai. Jadi caranya adalah jangan langsung patahkan argumennya, tetapi bagaimana menghargainya, kemudian memberikan satu umpan balik yang menurut kalau memang itu yang Anda yang Anda pikirkan, yang Anda sarankan itu sesuatu kebenaran mutlak dan itu bisa menjadi, kalau itu dijadikan pegangan akan membawa kepada kebaikan. Itu caranya. Jangan langsung tidak benar. Itu namanya patah. Itu tidak menjadi solusi. Tetapi bagaimana mengkritik itu, artinya mengkritik itu tidak mematahkan. Contohnya apa yang Bapak selama ini lakukan itu baik, tetapi mungkin lebih baik kalau begini. Nah itu. Jadi tekniknya, tinggal metodenya barangkali ya. Semua orang saya kira gengsi dalam kalau diperlakukan merasa tidak dihargai. Hampir semua orang merasa seperti itu dalam konteks itu. Nah, cara kita untuk menghadapinya itu dengan metode seperti ini. Jangan mematahkan, tetapi jangan merasa menggurui, tapi memberikan saran kepada dia untuk dia pilih. Suruh dia yang memilih. Jangan kita yang memaksakan kehendak kita untuk itulah yang harus dilakukan, tetapi suruh dia memilih. Coba kasih alternatif yang ini apa ini. Kira-kira kalau begini menurut Bapak bagaimana? Nah, itu tata cara dalam konteks saling memahami, tidak memotong, tetapi memberikan. Kita kadang berdebat, saya sependapat dengan saudara. Dan apa yang saudara sampaikan itu cukup masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi menurut saya ini lebih baik. Dia tidak tersinggung itu, walaupun bertentangan tadi. Nah, itu tata caranya. Iya, kalau tapi gini dokter, tadi kan pendapat Anda bagus, tapi kata tapi ini itu yang susah diterima, tapi karena ketika ada orang yang merasa dia udah paling pandai gitu kan, udah merasa paling pandai lah gitu, nggak mau lagi menerima kata tapi ini, pokoknya ya aku yang benar, kau salah, nggak boleh ada kata tapi ini. Aduh, jadi saya kira ini yang menjawab harusnya Bang Hanapi nih, tapi Bang. Soalnya Bang Hanapi yang paling, Bang Hanapi orang yang paling yang kayak gitu, Julia. Kalau ketemu yang kayak gitu, doakan. Cara menghadapinya doakan, semoga ya dia bisa bertemu dengan Tuhan dan tenang di sana. Itu doakan. Itu. Dan tadi udah dikasih itu cara-caranya tuh. Di antaranya kan pilih waktu, mengedukasi orang-orang yang anti kritik tuh ya pilih waktu dulu. Artinya gimana? Jangan mengkritik saat mereka sedang emosi atau di depan umum. Orang yang anti kritik itu kalau umpama ditegur di depan umum, wah, gak suka dia. Jangankan orang yang anti kritik, kita semuanya kalau ditegur depan umum, gak seneng kita. Ada namanya metode apa bahasa Sundanya, Wid? Namanya sandwich ya? Apa sih sandwich ya? Jim, ada bahasa Sunda. Awali dengan pujian. Iya luar biasa sih, Masya Allah. Anda punya pandangan yang Masya Allah luar biasa.
sampaikan dengan cara halus. Ya, Anda memang luar biasa punya pandangan seperti, tapi saya punya pandangan mungkin agak berbeda. Sampaikan seperti itu. Tutup Iya. dengan motivasi. Terkadang gini, ketika kita nggak mengangkatnya, ya, oh Anda ini luar biasa, Anda memang paling pintar, Anda ini sangat bagus, pendapatnya gini-gini, malah besar kepala. Jadi pendapat kita dengan kata tapi Doakan, itu semoga dia bersama udah nggak Bapak mau di surga sana. nggak bakal diterima lagi. Ya, jadi Gimana ada itu? ada empat faktor kenapa kita tidak kenapa saran kita tidak diterima. Yang pertama, caranya yang tidak benar. Caranya yang tidak benar. Apa itu? Menggurui, cara mendikte, cara menggurui, merasa kita lebih pintar dan sebagainya. Cara kita dalam menyampaikan sesuatu itu perlu diperbaiki. Yang kedua, yang pertama tadi cara. Yang kedua, tempat. Apa yang dikatakan Ustaz, tempatnya harus tepat. Jangan di depan orang banyak. Jangan ada niat untuk mempermalukan. Betul-betul tempatnya itu tepat untuk menyampaikan. Kebenaran itu menjadi tidak benar apabila tempatnya salah. Contoh, saya naik khutbah. Setelah saya katakan amma ba'd, sesungguhnya memasang infus itu adalah bagaimana memasukkan cairan dalam tubuh bagi orang yang kekurangan cairan. Dan cara memasangnya harus memilih pembuluh darah yang baik supaya gampang memasukkan cairan. Apakah yang saya katakan salah? Salah enggak, Bu Yulia? Kalau saya khutbah. Ya, nggak nyambung. Kenapa kita bahas? Yang saya katakan salah tidak? Nggak salah, Nah, tapi tempatnya bukan? yang salah. Iya, Nah, tempatnya. itu tepat. Karena khutbah Betul. masa ngomongin masalah Infus. kesehatan. Iya, Nah, infus. makanya berarti tempat yang salah. Sesuatu Salah. kebenaran bisa menjadi tidak benar karena tempat. Yang ketiga, waktu. Waktunya tidak tepat. Misalnya saya sholat jam 11 siang, salat duhur jam 11 siang. Pada salat zuhur al-barakat mustaqbil kiblati ma'mum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lengkap rukunnya mulai dari niat sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya laksanakan apa yang saya laksanakan benar tidak? Benar kan? Surat Yang zuhur, saya- iya benar. Apanya yang salah? Salah. Waktunya. Iya. Ya, waktunya. Yang keempat, itu tadi yang pertama caranya, yang kedua adalah tempatnya, yang ketiga waktunya, yang keempat orangnya. Nah, disinilah kuncinya. Orang yang berbeda harus memiliki cara yang berbeda. Cara yang berbeda, orang yang berbeda harus memiliki cara yang berbeda. Pasti, coba banyak literasi, banyak literatur yang bisa kita jadikan rujukan untuk menghadapi orang seperti ini. Saya sih tidak pintar-pintar amat, tetapi menghadapi orang saya harus tahu karakternya. Saya harus tahu apa yang dia suka. Saya harus tahu apa yang ini. Coba mulai dengan dia, Bun Jemi, sebelum saya cerita dengan Bun Jemi, saya harus bicara tentang memancing dulu. Nah, itu salah satu cara untuk bagaimana orang itu bisa menerima apa saya punya saran. Bagaimana saya mendekati dia, mendekati seseorang itu dengan mengetahui karakternya. Karakter apa yang dia suka. Saya punya dosen, saya tahu bahwa dia suka bola. Begitu saya ketemu, saya mau ujian ini, dia suka sekali bola. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Prof. Saya kan tahu bahwa dia penggemarnya Juventus.
Kebetulan Juventus menang. Alhamdulillah, tadi malam Juventus menang 3-0, Prof. Wah, gembiranya minta ampun itu. Gembiranya minta ampun. Setelah itu baru saya sambung. Tapi Prof yang uji saya. Sini. Tidak perlu kau ujian. Langsung dikasih A. Nah, ini salah satu metode pendekatan-pendekatan kepada orang dengan mengetahui apa kegemaran orang itu, apa kesukaan orang itu, dan orang itu memang anti kritik, tapi kita harus melalui jalur lain. Ini namanya kecerdikan melawan kecerdasan. Ini namanya cerdik dalam menyikapi sesuatu persoalan yang kita hadapi. Tidak semua harus kita lurus-lurus dalam menyikapi sesuatu. Harus pendekatan-pendekatan di mana karakter itu apa yang paling dia sukai, dan bagaimana karakter orang itu, sehingga kita mampu untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Coba sama Bun Jimmy, kalau kita mancing itu kira-kira berapa jauh lemparan yang bagus, kemudian model pancing apa yang paling baik, dan sebagainya. Kita bicara mancing dulu. Sambil bicara mancing, selip. Bun Jem, sebenarnya ini ada masalah ini. Kebetulan bidangnya Bun Jem misalnya, saya ada anak buah ini mau masuk di sini. Kira-kira bagaimana jalan keluarnya? Langsung Bun Jem, gampang itu. Saya punya koneksi di sini. Selesai persoalan. Nah itu Bu Ilya. 4 faktor itu coba pelajari di sisi mana kelemahannya sehingga tidak mampu untuk menaklukkan. Gitu. Bu Ilya. Saya kira semua guru saya sudah lemparkan ini, tinggal Anda praktekkan. Mantap. Oke, Ini kan nanti untuk pertanyaan Julia sebetulnya sudah memakan jawaban yang begitu banyak. Pertanyaannya kan gini, Julia, siapa sih manusia ini yang nggak anti kritik? Pada dasarnya kita semuanya itu asalnya anti kritik. Emang kita nggak anti kritik? Iya, gini. Yang aku maksud itu adalah anti kritiknya tuh udah level dewa gitu. Nah, semua orang kalau siapa nih berpikir anti kritik, ya pastilah kita nggak mau dikritik. Tapi kan ada juga ketika dia dikritik, oh ini salah, iya betul, iya maaf, berani minta maaf. Tapi ketika misalnya ada orang bedakan anti kritik sama disalahkan ya, Julia ya. Beda itu. Iya, Nah, pastilah. kalau disalahkan, semua orang juga pada dasarnya nggak ada yang pengen disalahin. Kita dari Ya. kecil aja ngerjain apapun langsung dibentak sama ayah ibu dipelototin, nggak suka kita. Ya pastilah. Gitu. Ya, makanya kalau disalahkan beda ya. Semua orang nggak ada yang pengen disalahkan. Maka tadi saya bilang, bukan orang nggak mau ngikutin saran kita. Cuman karena gaya dan bahasa kita yang nggak menarik. Nah, itu yang lagi kita pelajari. Gaya bahasa kita diperbaiki. Ada waktunya, ada tempatnya. Ya kan, dimana gunakan bahasanya tuh saya, bukannya kamu. Kan kita sering, saya sih tidak menyalahkan Anda, tapi saya punya pandangan lain gitu loh. Bagaimana menurut Anda? Karena manusia pada dasarnya semuanya anti kritik dan nggak ada yang mau disalahkan, apalagi di depan umum. Ya pastilah. Maka bisa jadi kita harus cara berikutnya, ajukan pertanyaan yang reflektif. Benar. Pancing mereka berpikir dengan pertanyaan seperti bagaimana kalau kita coba cara lain ya. Nah, gitu loh. Ya. Ajukan pertanyaan yang reflektif tuh untuk mereka-mereka yang anti kritik. Umpama nih anak kita nih, dari kecil semuanya kita nih ngerasain kecil. Itu kita tuh kadang ada sesuatu yang dilarang. Anak kecil itu kalau dilarang, memang sunnatullahnya manusia itu kalau dilarang udah pasti dicoba yang dilarang itu. Nabi Adam, Hawa dilarang, dicoba sama dia.
Tapi kalau misalnya kita menghadapi, misalnya menghadapi seseorang tuh yang maksud anti kritik nih, pokoknya tuh aku aja benar, kau tuh nggak ada benarnya sama sekali. Lagi ini aku nih pandai, aku nih cerdas daripada kau. Kayak gitu. Pokoknya nggak mau terima masukan lah gitu. Gimana? Tugas kita kan nggak bisa merubah orang, Julia. Yang kamu tanyakan bukan ngerubah orang kan pertanyaannya, tapi bagaimana menghadapi toh. Iya, kalau ngerubah sih Kalau menghadapi kita, sama merubah bukan orang. urusan kita merubah. Iya. Karena apa? Sehebat apapun kita menjadi seorang pengedukasi, sehebat apapun kita memiliki public speaking, tingkah laku kita, ya, nasihat kita sama orang tersebut, kita nggak akan bisa ngerubah dia kalau dia tidak punya kesadaran untuk merubah dirinya sendiri. Itu kuncinya. Iyalah. Bedakan menghadapi sama untuk menjadikan orang yang anti kritik bisa berubah jadi tidak anti kritik. Itu bedakan. Iya, Kita nggak bisa merubah Nggak bisa lah kita pikirannya merubah orang, orang. mindsetnya orang, mulutnya orang, karena bukan punya kita. Iya, nggak bisa kita berubah. Nggak bisa orang. kita. Iya. Ya, maka nggak usah ngerubah memang pikirannya orang, nggak usah, bukan tugas kita tuh. Gitu loh. Jadi dibiarin aja gitu, biarin aja. Bukan dibiarin, maksudnya kan menghadapi kan. Kalau dia ketemunya di Komal, tiba-tiba nyap-cap dia berkomentar bla 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 bla. Ya sudah. Oh iya ya bagus ya, punya pandangan ini Julia, oke keren gitu. Tapi saya punya pandangan lain begini gini gini. Jangan salahin orang tuh, kalau udah anti kritik jangan dikritik. Orang dia lagi anti kritik kok dikritik. Iya, masalahnya gini, ketika kita ngangkat dia, oh ya bagus ya, pandangannya bagus ya, komentarnya bagus gini, itu malah semakin membuat dia besar kepala, tambah gak mau lagi nerima apa yang kita bilang, malah semakin ngerendahin kita. Masalahnya di Gini Julia, kan tadi kita sepakat. Boleh menilai tapi jangan menghakimi. Itu dia pentingnya itu. Boleh Kita kan sepakat tadi Julia. Yang kamu tanyakan kan menghadapi kan, Iya, merubah menghadapi. orang toh. Iyalah, gimana kita mau merubah? Yang kita Menghadapi. siapa? Nah kalau menghadapi orang yang anti kritik, contoh nih, Ustadz, kalau ketemu ada orang yang dia itu nggak suka sama bubur ayam, ya jangan lu ajak makan bubur ayam sarapannya. Sampai sini paham? Ada orang yang nggak suka Ustadz makan ketoprak, jangan lu ajak dia makan ketoprak. Gimana menghadapi orang yang nggak suka makan bubur ayam, Ustadz? Ya jangan lu deketin nongkrong di tukang bubur ayam. Kan dia nggak suka sama bubur ayam. Gimana menghadapi orang yang anti kritik? Ya jangan dikritik. Gitu loh. Betul. Apa yang disampaikan Ustaz itu, sehebat apapun anti kritik itu seorang profesor pun, insya Allah dengan 4 cara tadi yang kita sudah sampaikan akan ketemu jalan keluar. Mungkin salah Ustaz, cara mungkin bukan kritik, mau merubah orang itu susah. Nah, kalau merubah nggak bisa. Kalau merubah nggak bisa. Nggak bisa. Kalau merubah sih Kalau menghadapi ya memang tugas kita menghadapi aja. Tugas kita kan hanya berdakwah, bukan merubah seseorang. betul. Ada orang anti kritik, gimana menghadapinya? Ya jangan dikritik. Ada orang yang dia pokoknya anti sama bubur kacang hijau, jangan lu ajak nongkrong di bubur warung kacang hijau. Itu dia, berarti bukan orang itu yang anti kritik, kitanya yang pengen kita rubah seorang atau menghakimi seorang. Karena betul kata Atuk, Ya merubah orang. iya benar. Merubah orang itu sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Nah itu makanya dia itu, kecewa. itu berat itu harus melalui satu proses perjalanan panjang. Jangan simsalabing langsung hari ini kita ini besoknya sudah mau menjadikan orang itu seperti apa yang kita inginkan. Itu namanya mimpikan menutup bulan. Jangan jauh-jauh Pak Dok, sesuai sama tema kita kan. Jangan kata ngerubah orang lain, ngerubah bini sendiri aja lu masih sekarang belum berubah. Benar nggak Pak Dok? Benar. Ini yang udah dikasih makan, yang kita tidurin, yang kita kekepin, yang kita ajarin tiap hari, ngobrol tiap hari, kagak sesuai sama ekspektasi kita, ya kan?
Masih Pokoknya ada jalan penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan, walaupun memang di dalam rumah kita sebagai suami belum merdeka. lama kelamaan. Sama aja belum merdeka. Sama-sama belum merdeka sih. Ya udahlah. 17 Agustus ini, sejak 17 Agustus ini angka tingkat perceraian makin banyak karena masing-masing pengen merdeka. Amin. Amin. Merdeka. Merdeka. Yang suami pengen merdeka, yang istri pengen merdeka. Saya Nanti lagi. closingnya dari Julia ini gimana Bang Jimmy, Dr. Rahman, teman-teman. Jadi artinya gini ya Julia, kita nih gampang kedikte sama sifatnya orang lain. Maka kita tidak perlu kedikte sama tingkah laku orang lain. Ya. Contoh ada orang lain kok sifatnya dia nggak anti kritik ya. Nah, ketika kamu menemukan orang yang anti kritik, secara dia tuh kan anti kritik tuh. Berarti keinginan dia berhasil dan kamu didikte sama dia. Kamu nggak suka sama dia karena dia anti kritik. Kenapa hidup kita kok jadi didikte sama tingkah laku orang lain? Paham sampai sini, Julia? Jadi atur yang bisa diatur, jangan atur yang nggak bisa diatur. Kita nggak bisa ngatur mindset orang, sifatnya orang, karakter orang, mulutnya orang, tingkah laku orang. Dia yang punya, jangan kita atur. Atur aja yang bisa kita atur. Kita nggak bisa ngatur mulutnya orang, comelnya orang, cocotnya orang ngomong apapun. Jangan kita atur, dia yang punya. Comelnya orang, cocotnya orang ngomong apapun. Jangan kita atur, dia yang punya. Ya, jadi kita tidak punya tuh kuasa di antara sifat-sifat karakter mulut pikiran orang. Jangan. Atur aja yang bisa kita atur. Kuasanya orang bikin kita tersinggung, tapi untuk tersinggung dan tidak ada di kendali kita. Kuasanya orang bikin kita marah, tapi untuk marah dan tidak itu ada di kendali kita. Iya toh? Iya. Itu. Benar. Kemudian kan kalau kata anti kritik berarti ada sesuatu yang dikritik. Berarti yang merasa sesuatu itu tersinggung adalah yang mau mengkritik, kan gitu, Ustaz? Betul. Jadi pola pikir sama dengan begini. Satu contoh. Allah, kita minta 10 kepada Allah, tetapi dikasih 4. Kita merasa bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Bukan Allahnya yang disalahkan, target kita yang diturunkan. Itu cara berpikirnya begitu. Target kita yang diturunkan karena Allah tidak mungkin salah. Itulah metode tercitu dalam mengarungi kehidupan ini. Kita harus berpikir, coba sekali-sekali muhasabah, evaluasi diri. Pada saat kita mau mengkritik orang, sehebat apa kita mau mengkritik orang, kita harus muhasabah, evaluasi diri. Nah, seperti itu. Sama, bahkan ada orang mengkritik Allah. Allah sendiri mau dikritik. Karena permintaannya 10 dikasih 4. Kok saya cuma dikasih 4? Bukan Allahnya yang salah. Anda kelebihan dalam meminta. Maka turunkan target. Pada saat Anda terfokus kepada target Anda yang menurut kacamata pemikiran, analisa, logika, dan kemampuan tidak mampu kita capai, maka itu sebenarnya sama dengan tidak mau ditaati. Maka disinilah tempatnya kita perlu memahami keberadaan kita. Kita harus sekali-kali evaluasi diri dalam setiap saat. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan saya? Bukan dengan ada apa dengan orang lain. Itu barangkali, Ustaz. Tapi saya sedikit tegas.